Halo sahabat YouTube, selamat datang di channel Madin Lombok, channel yang memberikan inspirasi dan membahas hal-hal yang menarik di sekitar kita. Wow, jadi kita sangat gelap di sini. Saya akan coba nyalakan lampu. Ini jam 11 malam ya, teman-teman. Oke, sudah nyala. Dan ini dia penampakan Madiin Lombok setelah 1 tahun penuh tidak mengupload video ya. Akhirnya kita kembali lagi ya di video YouTube Madiin Lombok setelah 9 bulan lamanya. Mungkin banyak dari kalian itu yang sempat unsubscribe ataupun juga sempat nggak mau nonton lagi video-video karena kami menghilang hampir 1 tahun ya pada Lombok itu. Anyways teman-teman, sekarang di Januari 2025 kita sudah kembali tentunya dengan beberapa hal yang berbeda, di mana pada saat ini kalian bisa lihat sendiri seperti di awal video kenapa kami menghilang 9 bulan lebih, karena kami mengerjakan proyek kopi yang memang sudah lama sekali saya ingin punya. Selain kalian tahu channel ini selain membahas vanili, tentu saja channel ini juga membahas hasil perkebunan lainnya ya, misalnya kopi salah satunya. Dan sangat sedih sebenarnya saya menghilang begitu lamanya itu. Sebenarnya komen-komen dan notifikasi dari YouTube saya yang hanya 6.000 subscriber itu ternyata terus bermunculan ya. Tapi sebenarnya itu bukan 6.000 subscriber teman-teman. Ketika saya tinggal dulu kurang lebih sekitar 4.000 ya. Dan Anda tahu ketika algoritma YouTube itu berjalan dan tentunya uh, subscribernya ternyata masih banyak juga yang menonton dan masih subscribe. Terima kasih banget buat sahabat YouTube semuanya. Uh, dan notifikasi kalian itu meyakinkan saya bahwa kita harus membuat video lagi di 2025 ini. Tentu saja dengan suasana yang berbeda, dengan gear-gear yang berbeda. Seperti kalian lihat sekarang kita sudah pakai Samsung S24 Ultra untuk ngonten ya. Saya masih ingat awal-awal ngonten di video-video di awal itu kita masih menggunakan Redmi Note 9 Pro. Itu hasilnya luar biasa teman-teman. Dan percayalah buat kalian juga yang masih ngonten untuk YouTube, uh, tetap percaya diri apapun kamera yang kalian gunakan. Yang penting isi konten kalian berbobot dan juga uh, poin yang kalian utarakan itu kena ya teman-teman. Yang penting semangat juga, tetap kontennya pasti akan ada yang nonton selama kalian berbagi. Dan konten-konten seperti ini, seperti hal yang budidaya vanili, tentang kopi dan lain-lain, itu sebenarnya akan ditonton terus ya oleh orang-orang, karena memang ini konten yang memberikan informasi ya teman-teman. Oke, sebenarnya Made in Lombok itu dulu itu fokusnya untuk vanili ya. Kita budidaya vanili, kemudian kita membuat agrowisata vanili, dan itu sudah jalan teman-teman. Tetap kita jalani selama 2024 kemarin, dan tamunya banyak sekali kunjungannya. Saya juga sampai kaget. Itu tamu-tamu yang berdatangan dari seluruh mancanegara ya. Itu ada di Eropa, dari Amerika, Cina, kemudian Malaysia juga, tetangga kita banyak yang datang juga. Dan itu menghasilkan beberapa partner ya, yang memang sepanjang perjalanan itu saya juga membuat perusahaan. Itu adalah perusahaan perorangan teman-teman. Itu memampu untuk membuat kita ekspor sendiri. Saya akan berikan video bagaimana cara membuat perusahaan perorangan itu di next video aja teman-teman. Tapi yang jelas kita sudah berhasil ekspor teman-teman, meskipun tidak besar, hanya beberapa puluh kilo. Tapi at least kita berhasil ya melakukan itu dengan mandiri, yang artinya itu semua dokumen dan lain-lainnya itu disiapkan oleh perusahaan kecil kita. Sepanjang perjalanan ini Made in Lombok juga bergerak sekarang udah di bidang kopi ya. Seperti kalian lihat di belakang tadi ada banyak sekali mesin produksi kopi. Di sini ada setup meja kecil untuk menerima tamu. Jadi satu hal yang kami pelajari ketika berkecimpung di bidang ini, sebenarnya agri bisnis dan juga pariwisata mungkin ya,
agriwisata, ya seperti itu, agriwisata. Mungkin itu adalah sesuatu hal yang sangat bagus untuk di tahun kedepannya teman-teman. 2025 pun kita akan masih kerjakan, karena eh, ketika Anda bertani, kemudian Anda gabungkan itu dengan konten yang informatif tentunya, kemudian kalian juga bisa mendapatkan tamu ataupun dapatkan wisatawan dari hal itu, tentunya itu akan menjadi nilai-nilai plus buat kalian. Jadi secara praktek lapangan kita mendapatkan hasilnya, kemudian yang kedua kita mendapatkan kontennya, tentu saja konten ini akan dibayar teman-teman. Seperti di YouTube ini ya salah satunya, itu platform yang bisa membayar Anda untuk melakukan konten. Sekarang banyak yang coba juga Facebook, Facebook Ads, Facebook lah ya teman-teman, banyak yang konten-konten juga seperti itu. Nah, apapun konten kalian, yang penting isinya informatif, pasti akan banyak yang tonton. Yang ketiga adalah kalian gabungkan dengan pariwisata, dan ini akan menimbulkan roda yang tidak terputus sebenarnya teman-teman ya. Nah, tapi di sini kita paham bahwa kita juga harus memiliki produk unggulan lokal lainnya. Tentu saja yang bisa dinikmati oleh setiap orang, dan itu terjatuh pada kopi ya teman-teman. Karena kopi ini memang akan diminum oleh setiap orang, mau bule maupun wisatawan mancanegara maupun orang lokal, itu semua minum kopi. Jadi kami memilih mengerjakan kopi karena memang kami punya perkebunan kopi robusta di Lombok Utara, dan juga saya tertarik sekali dengan kopi ya. Jadi kopi ini memberikan ilmu yang sangat banyak, dan prosesnya juga ada banyak teman-teman. Tapi tentunya itu tidak terlepas juga dari sesuatu yang kekal ya. Kita paham di dunia ini hanya ada satu hal yang kekal, yaitu perubahan. Perubahan yang dimaksud di sini adalah kalian harus bisa membaca setiap pergerakan, apapun tren yang terjadi, segmentasi bisnis kalian, kalian harus bisa belajar. Dan yang paling penting, setelah kalian belajar, kalian amati, kemudian kalian modifikasi ya, kemudian kalian ubah sesuai dengan selera konsumen kalian, nanti baru kalian harus sudah ada di jejak mempunyai tabungan. Di situ kalian paling penting adalah menyimpan uang kalian. Simpanlah untuk next project. Nah, karena akan balik lagi ke perubahan tadi. Bisa jadi kopi ini nanti misalnya seperti kemarin vanilanya itu bisa dikembangkan menjadi kopi, kemudian mungkin kopi ini sekarang bisa dikembangkan menjadi bisa menjadi coklat atau kokoa atau yang lainnya teman-teman. Jadi itu adalah hal yang mutlak untuk dipertahankan. Perubahan itu adalah kekal teman-teman. Jadi gimana kita membuat mindset kita itu agar tetap bisa membaca situasi yang terjadi. Nah, di tahun 2025 ini tentunya kita akan konten terus. Kita akan semangat terus membuat konten-konten yang unik. Tentunya beragam ya, ada vanili, kemudian ada kopi juga, dan ada tentang pariwisata yang kita kembangkan di sini, agrotourism ya teman-teman. Dan nanti akan ada juga video-video yang lainnya tentang bagaimana caranya untuk membuat perusahaan perorangan atau PT perorangan dan mengurus dokumen lainnya untuk ekspor itu teman-teman. Jadi buat para subscriber yang masih bertahan dan menonton video ini, terima kasih banyak. Dan tentunya saya Badein Lombok mengucapkan syukur yang luar biasa karena sudah bisa kembali lagi ke YouTube. Terima kasih dan sampai jumpa.